Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati ketua dan seluruh pengurus Musholla Darul Falah Jalan Pegagan atau Lorong Pegagan, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah setahun kita tak bertemu. Kemarin bertemu 2021. Sekarang bertemu lagi 2022. Alhamdulillah. Berkurang atau bertambah umur kita? Tergantung ya. Tergantung ibu nak bertambah atau nak berkurang. Kata Rasulullah, man tala umruhu, siapa yang dia umur panjang atau dipanjangkan umurnya, pangkalnya tu ini hadis ini, khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruhu, siapa yang dia umur panjang, wa hasuna amaluhu, bagus ibadahnya, bagus ucapannya, bagus tingkah lakunya, bagus hatinya. Itulah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, tidak bagus omongannya, tidak bagus ibadahnya, tidak bagus tingkah lakunya, tidak pacak dembek patokan ya. Yang bagus itu kalau kita ada wong sejuk, kalau kita tak katik wong mencari. Yang tak bagus itu kalau kita ada wong kerok, kalau kita katik wong bersyukur. Nah, ada wak ini nah kerok ini ya. Nah, itu tak bagus tandanya. Nah, kerok ini ya. Biang kerok ya. Kalau biang itu sama dengan umak gulo itu. Jadi kalau pacak kita ini jadi wong yang dicari kalau kita tak katik, disenengin kalau kita hadir. Itu yang lemah. Cuman hati-hati. Nah, terima kasih nak katik wak itu ya. Hati-hati itu. Pahala kita dembeknya, dosa dia balik ke kita. Itulah disebut riba ya, riba. Jadi hati-hati ngomongi wong itu. Adonian Ustaz, makanya kami ngomong gitu adonian. Yang adonian itulah yang namanya riba. Kunci riba itu atau ngumpet. Kata Rasulullah, tahukah kamu ngumpet itu apa? Atau riba? Tahukah kamu riba itu apa? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasulullah, yang disebut riba itu atau ngumpet itu, kalau kamu sebut, dia dengar, dia tak senang. Kalau misalnya Pak Haji, oh Pak Haji itu rajin nian, semayang ganteng nian, pasti itu senang kan? Tapi kalau kita ngomong, ay, mengot-mengot misalnya, dia dengar, oh tak senang dia. Nah, itulah riba. Jadi kalau wong yang kita sebut itu dia tak senang kalau dia dengar, itulah riba. Jadi umur kita yang diinjak oleh Allah ini, kalau nak jadi orang terbaik adalah semakin baik ibadah kita, semakin sejuk ucapan kita. Cucung kita kalau kita datang, oh alhamdulillah yai datang, nyai datang, alhamdulillah. Tapi kalau uji cucung kita, nah datang saro ini. Nah, itu mantu kita ngomong, nah datang tahunnya deh hari gajian. tapi ya, jangan sekali-kali nian kalau wong tua atau mertua datang dirutui, tak berkah hidup. Makanya aku galak nasihat perkawinan itu, bujiku, kalau kepengen mempelai ini cepat sakinah mawaddah warahmah, niatkan dalam hati kamu, ya Allah, aku nikah ini untuk ibadah dan untuk menyenangkan kedua ibu bapa. Ini begitu dapat mantu kerok, ngejo kan nak nyari sertifikat tanah.
Itu bukan ngantu, bukan mantu, itu ngantu. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, sebelum jam 6 insyaallah selesai. Tergantung jamaah tu lah, nak selesai cepat apa nak lama. Supaya cepat selesai, piring yang ada di belakang itu bunyi. Cepat selesai ya. Sudah kebagian kalau? Ini doa supaya tak buntu. Sebab puji Nabi, manusia di pucuk bumi ini dua yang paling ditakuti oleh manusia. Satu buntu, dua mati. Tak kata orang kau pengen tak buntu ya. Tak kata pasti nak lemak itulah ya. Dengan segala cara. Tinggal berfikir. Nak cara halal apa nak cara tidak halal. Rezeki itu sudah dipatok oleh Allah. Begitu 4 bulan dalam perut, dipastikan rezeki kau 1 miliar. Habis 1 miliar itu wassalam, qaid ya. Jongkir baliklah kita mencari. Kalau rezeki kita cuma dikit, ya sudah dikit itulah. Tinggal lagi kita ini sabar. Ngapalah wong sama-sama pergi, jamnya sama, pergi baliknya sama, berkawinnya sama. Ngapa dia banyak aku dikit? Itu cobaan. Cobaan. Wadana buluannakum bisaim minal khawf. Ada itu kan? Di dalam Al-Baqarah itu ada 5 cobaan itu. Kalau di dalam Al-Muluk itu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan ini, dimatikan itu, Allah nak ngecek bagus tak gawimu ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. At-Taghabun. Begitu kita dimatikan, hidupkan lagi Allah, dengar baik. Aku nak sedekah dan aku nak rajin kelanggar, nak rajin berjemaah. 2 cuma permintaan mayit itu kalau nak mati itu, atau sudah mati itu, nak sedekah, nak rajin berjemaah. Puji Tuhan, aku lebih tahu isi hatimu. Icak-icak baik mulut itu ya. Ngomong, ya Allah kayakan aku. Kalau aku kaya nak nolong orang. Begitu kaya, getah basah. Masih miskin rajin kelanggar ya. Sudah berhasil, tak muncul lagi. Ada seorang sahabat Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi berjemaah. Allahumma antas salam. Dia lantas jalan. Diperhatikan oleh Nabi. Ngapalah Sa'labah ni? Kapan Allahumma antas salam, dia lah laju. Dipanggil oleh Rasulullah. Ngapa kau tu? Tidak berzikir, sudah solat. Balik. Anu ya Rasulullah, sarung ini cuma siko. Sudah aku solat, bini aku nak solat. Berhubung Nabi lah nanya macam itu, doakan aku ya Rasulullah supaya lemak, supaya tak buntu ya. Uji Nabi, dijenguk Nabi. Ai model kawin kalau kayo ngilang ya. Besok ngomong lagi ya Rasulullah, doakan. 3 kali dia ngomong, ayo kata Nabi. Aku doakan, ini dia. Sepasang kambing ditunjuk oleh Nabi. Nah, beribu-ribu kambing itu jadinya. Apa dia? Pertama, masbuk. Selalu masbuk lantak kambing tadi. Terlambat. Ya. Sudah itu 3 kali seminggu datang. Sudah itu Jumat baik muncul. Sudah itu tak muncul-muncul lagi. Itu. Jadi ada orang yang cak itu mengadu buktinya. Waktu dia miskin, tertada-tada, melok terus. Begitu dia berhasil, hilang. Ya. Termasuk siapa? Korun. Ya. Makanya ada ayat selanjutnya yang cerita Korun itu, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah kata Allah semua fasilitas yang aku tunjuk ke di kamu itu untuk senang di akhirat, untuk kesenangan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kamu punya tanggung jawab di dunia. Ada yang tertunggit terus di langgar di masjid ya, tidak balik-balik. Uang rumahnya tak kati lauk. Kapan balik? Pagi lebaran baru balik. Iktikaf lama 10 hari tak balik-balik. Dilantak bini pakai tutup kuali keningnya.
Ini dia katanya roti kau makanlah. Itu bini yang tidak soleh. Ada cerita yang wong jual es itu, Bu. Jual es di gunung, dingin di gunung tu jual es. Kebenaran hari itu rinci-rinci, tak laku esnya tu. Jadi kapan dia balik? Mana kak duit? Jelah tidak laku dek. Hari dingin jual es. Jadi ini bengak memang. Lah tahu hari dingin jual es. Kawan sikoknya jual es juga, cuman bininya soleha. Kak, bini lakinya dulu ngomong, maaf dek, hari ini tak berhasil, tak laku es gitu, hari hujan. Uji bini tak apa-apa kak. Loh, ngapa adek ngomong tak apa-apa? Tak apa-apa. Jadi kita tak makan. Kita makan juga kata bini. Makan apa dek? Makan es itulah. Senang hati lakinya. Ini lah berjumlah es ke pucuk gunung, tak laku dibengak-bengak kepala. Nah itu bini nak ngantu itu. Jadi syukuri umur kita ini dengan ibadah semakin baik. Bagaimana supaya ibadah itu baik? Banyak-banyak belajar, banyak-banyak masuk majlis. Jangan dianggap remeh majlis ini. Ya. Wahaffat alaihil malaikah. Malaikat turun bersama-sama kita ni. Untung baik malaikat tak kejinguan, kejinguan saro kita. Nabi itu pernah ngantar jenazah berjalannya ngincing-ngincing sambil ngecik main di badannya, kaki ngincing-ngincing. Kata sahabat, tak pernah Rasulullah ni berjalan macam ini kalau ngantar mayit. Tapi hari ini ngincing-ngincing. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Pecak kejepit berjalan, pecak kejepit. Kata Nabi, bersesak malaikat melok ngantar ke mayit ini. Itulah beda Nabi dengan kita. Jangan disamakan Nabi itu cak kita ya. Ada di TV itu. Nabi itu sama baik. Cak kita juga. Kalau masih kecil itu maling jambu. Kata aguk bapak itu ya. Nabi itu maksum, terjaga dari lahir, dari keturunan terjaga. Tak kati. Ngatu keingusan pula dia tu. Awak dia yang ingusan. Nabi itu terjaga pak. Begitu lahir sudah dihitan. Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Islamiyah, Halimatus Sa'diyah tu yang Abu Jahal itu ya, pembantu Abu Jahal itu. Suwaibatul Islamiyah, kambingnya kurus, untanya kurus. Begitu dimeknya Rasulullah, kambingnya gemuk, untanya gemuk, mengeluarkan susu sehingga. Cuman ada yang perlu digarisbawahi Nabi itu, walaupun dia bayi, dia tahu mana hak dia, mana bukan. Dia tu kan biasa disusui dengan susu sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk jatah anak ibu itu. Begitu dipindah ke oleh ibu itu ke sebelah kanan, tak kalah dia. Dia tahu ini bukan hak aku ya. Nah itu Nabi. Kalau kita 6 ha ya. Ada 3 ha dia tu. Halal haram hantam. Ada 6 ha tu bahaya itu. Halal haram hantam hak wong hak diri habisi. Nauzubillah. Hadirin, doa yang kubagikan itu ada sambungannya dengan buku yang bakal kubaca ini. Bapak-bapak, pagi hari ini kita khusus zikir sesudah salat Jumat. Ibu-ibu tidak salat Jumat, cuman ini diamalkan supaya tidak buntu. Bacalah sebanyak-banyaknya. Nah, kita kalau sudah salat Jumat, sudah salam kiri salam kanan, kebanyakan apa kata imam? Ya Latif. Ya, itu biasanya. Ya Latif itu bukan hadis tapi qaul. Qaul itu artinya karangan ulama. Cuman bagus, itu Asmaul Husna, ya. Yang hadis ini hadis bakal kita baca. Ada hadis, beberapa riwayat, banyak riwayatnya. Cuma aku nak baca satu riwayat baik, sebab kesiangan kalau dibaca kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah iza sallamal imam yaumal jum'ah qabla ayyusniyah
rijlahu, Fatihatul Kitab, wa qul huwallah, wal muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Muawwizatain ini nama lain dari dua qul itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Disebut dengan muawwizatain. Sab'an 7 kali. Kata Rasulullah, siapa yang ada di belakang imam, man qara'a isa sallamal imam, siapa yang baca ini sesudah salamnya imam, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, qabla ayyusnya, sebelum ayyusnya rijlahu, sebelum berubah posisi duduknya. Jadi duduknya masih duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Qiraatil Fatihah wa qul huwallah dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa surah? 4 surah. Sab'an 77, dibacanya 77. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, wa'uta min ajri bi'adadi kulli man amana billah wa rasulih, akan diberi ganjaran semua pahala wong yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. 2. Yang ketiga, akan dijaga oleh Allah hartanya, agamanya, dirinya, anaknya, imannya akan dijaga oleh Allah dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Yang keempat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi jangan dianggap remeh yang 4 surah setelah salat Jumat itu. Ini hadis rawahu Tirmizi ya. Nah, cuma jenguk sikon. Kalau ada mayit, ada jenazah, tak usah baca ini. Utamakan jenazah itu. Dan sebelum ba'diyah, sebetulnya yang bagus itu solat jenazah dulu, baru ba'diyah. Mak mana Ustaz? Aku ni sudah sudah solat jenazah langsung melok nganter. Kata Rasulullah, 2 gunung Uhud. Tinggal pilih, solat ba'diyah apa nak 2 gunung Uhud. Pahalanya. Bapak yang sudah ke Mekah, belah kanan tu, kalau kita dari Madinah, belah kanan tu tempat makam Sayyidina Hamzah itu, gunung Uhud itu 7 kilo panjangnya. Seberat itu kita dapat dapat pahala sekali solat jenazah. Kalau melok nganter dapat 2 gunung Uhud. Kalau tidak melok nganter dapat 1 gunung Uhud. Jadilah kalau lah tua nganter, apalagi betina. Betina tidak dianjurkan untuk ke pemakaman. Rasulullah pernah marah sampai merah rainya, jengok 4 betina melok ke makam. Kata Rasulullah, kau melok ngangkat? Kau nak masuk ke dalam kubur? Kata wanita itu, tidak, sudah balik baik. Itu ada penafsiran dari para mufassirin, daripada ulama, ngapa wanita itu dianjurkan untuk melok ke dalam makam. Mayit itu nyengok, makanya wanita itu kalau nak ziarah dianjurkan pakai legging ya. Ada lapisannya, jangan legging malah marah yang dalam kubur. Orang dalam kubur itu nyengok kalau ya. Nah itu satu. Kemudian tidak dianjurkan wanita ke makam itu. Wanita ini lemah, ada yang pingsan di kuburan. Jadilah sudah nak ngejo ke masuk ke mayit, ngejo ke pula yang pingsan ini ya. Banyak hal. Yang bahaya lagi, Bilal ini salah nyengok, salah baca doa ya. Baca doa Allahumma firrahu, doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Gara-gara ada ibu melok duduk di situ ya. Auzubillah. Jadi mak mana Ustaz kalau imam membaca ya Latif, kita makmum tetap duduklah seperti duduk tahiyat akhir tadi, jangan berubah, kita baca 4 ini, tidak usah kuat ya. Atau makmumnya ngebek mic, ada itu yang ada Bilal itu ya Latif, langsung imam baca ini, baca ya.
Nah, cuman galak ada tempat-tempat masjid itu dia baca ya Latif, giliran doa dinyukin lagi sama imam. Padahal kita ngabis ke 4 surah ini agak panjang. Kalau dihitung menit sekitar 10 menit ya, atau tidak sampai 7 menit ya. Baca Fatihah itu jangan pakai lagu ya. Kalau pakai lagu lama 7 itu ya, biasa baik pakai wasol itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah itu ada 3 cara. Ada yang sikok-sikok ya. Nah, itulah yang lambat. Ada yang 3 nafas, ada yang 2 nafas atau senapas. Kalau sanggup senapas tak apa. Cuman habis ke-7 itu kalau senapas kalau saruh gitu ya. Ya itulah paling tidak 2 nafas atau 3 nafas seperti yang dicontohkan tadi. Nah, sudah itu belajar cara wasol. Ada yang mewasalkan Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dihidupkan huruf ujungnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alif itu alif wasal, tak perlu lagi dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ya. Itu cara mewasal. Tapi kalau dimatikan itu ngurangi huruf. Kemudian kulhu 7 kali pakai bismillah galau. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, di situ boleh zaman nun. Nun wasal ya. Tapi kalau nak bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya 7 kali. Nah, setelah baca 777 maka dibacalah doa ini tadi. Doa dibaca setelah salat Jumat. Itu tulisan Arab gondol di pucuk itu. Doa ini dibaca setelah salatul Jum'ah ya. Jum'ah. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Jangan ya Ghani wae, ya Ghaniyyu. Seperti tahiyat itu, ada yang tak sah tahiyat itu, ada sikok yang galak sikit. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Harus dibaca yu-nya itu. Kalau ayuhan nabiyyu, ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh tak sah. Salatnya tak sah, tahiyatnya tak sah. Wajib salat apa? Wajib tahiyat itu. Hukum apa? Qauli itu, ya. Ada 3 itu kan? Ada apa yang hati ini? Qalbi, ada qauli, ada fi'li, ya. Itu jadi 13 itu 5 qauli, 6 fi'li, 6 tambah 5 11, masih kurang 2 lagi qalbi. Rukun qalbi itu ialah niat dengan tertib. Itu qalbi. Allahumma ya Ghaniyyu, ya Allah yang maha kayo. Ya Hamidu, ya Hamid. Boleh itu diwakaf ya Hamid. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Ya Allah yang maha kaya dan yang maha terpuji. Ya Mubdi'u, yang memulai semua kehidupan kita, penciptaan kita, apa be, itu Allah yang memulai hakikatnya. Kita rencana, aku nak berangkat jam sekian, tapi ke Allah tidak mengizinkan, tidak pacak kita berangkat jam sekian itu. Itulah Allah galau yang memulai segala sesuatu. Kita ni cuman merencanakan atau berusaha, ya. Tapi Allah galau. Kita nak mulai acara jam 11, tahu-tahu
penceramahnya belum datang misalnya, atau cuacanya belum mengizinkan, jadi terpaksa tertunda. Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mubdi'u, yang mengembalikan kehidupan. Semua ini Allah. Jangan sekali-kali oleh kusiramlah hidup bunga ini ya. Kalau Allah belum menghendaki, mati bunga itu, walaupun disiram, diinjuk sasa, diinjuk pupuk apa ya. Jadi jangan sekali-kali gara-gara aku yang nemboknya, aku yang nyiramnya, hidup dia. Itu syariat kita, usaha kita. Tapi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berbagai macam pupuk, berbagai macam cara, tapi tidak berhasil ya. Allah belum menghendaki. Ya mubdi'u, ya rahim. Kenapa tidak ya Rahman? Ya Rahim ini sifat Allah sama dengan ya Rahman, pengasih penyayang, sama. Ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama. Cuman Ar-Rahman ini Allah tidak pandang bulu, taat bejat dinjuk ya. Tapi kalau Rahim ini hanya taat yang dinjuk ya. Ayuhal mujrimun, apa dalam Yasin itu? Wahai orang yang berdosa, hari ini kamu berpisah. Tidak baca nak nyampur wong berdosa dengan wong yang berpahala, tidak baca ya. Di akhirat itu kaget cuma ada dua ya. Tak kata yang di dunia ni menengah ke bawah, menengah ke atas, kelas atas ya, kelas bawah, tak kata. Pokoknya dua, kalau tak surga neraka, kalau tak neraka surga. Rahim ini Allah mengeluarkan sifat hanya kepada yang taat, itu yang disayang ya. Ya Wadud, dalam ceramah perkahwinan itu mawaddah warahmah. Waddah ini mencintai. Allah sangat menyayangi, mencintai. Aghnina bihalalika, ya Allah cukupkan kami semua kekayaan kami yang Engkau halalkan. An haramika, tidak tercampur sedikit pun dari yang Engkau haramkan. Jadi kita minta, ya Allah, semua karunia yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau halalkan semuanya ya Allah, tidak tercampur sedikit pun yang Engkau haramkan. Itu makna tersiratnya ya. Wa bi ta'atika am maksiatika, dan jadikan kami orang yang hanya taat kepadamu dan tidak bermaksiat kepadamu sedikit pun ya Allah. Kita ni kalau campur-campur ya. Solat jalan terus, maksiat jalan juga, disingkat dengan STMJ ya. Wa bi fadlika amman siwak, ya Allah berilah kami dengan semua karuniamu, amman siwak, bukan dari pemberian makhlukmu. Sebab kata Rasulullah, kalau kamu hidup menyandarkan diri dengan makhluk, kamu akan kecewa. Contoh, kita nolong gotong royong. Gotong royong. Kalau dinjuk oleh Pak Haji Rusdi Loka ini kaget ya. Nah, tiba-tiba tidak dinjuk misalnya, tidak dinjuk nasi bungkus, kecewa. Tapi kalau kita beramal, beribadah hanya mengharapkan ridha Allah, apapun yang kita dapatkan, kita tetap ridho dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud aku, rezeki yang banyak dan yang sedikit itu kita memang minta, ya Allah, unjuklah aku rezeki hanya darimu, tidak dari makhlukmu. Cuman pada hakikatnya tak baca kita nak begitu berdoa gedebu sekarung ya, ngeri juga gitu. Apa dia ini ya, meledak apa tidak? Memang pakai perantara ya. Cuman itu selalu dalam ridho Allah. Apapun yang kita terima selalu dalam ridho Allah, bukan dari pemberian makhluk. Maksud aku jangan ngarepkan dari makhluk kita ini. Semuanya ngarepkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pesan Nabi supaya kamu tidak kecewa, jangan ngarepkan dari makhluk. Harapkanlah semuanya dari Allah ya. Dinjuk laki dikit, alhamdulillah. Itu sudah gerak dari Allah. Dinjuk banyak, alhamdulillah. Sebab ada bapak-bapak yang ngadu, "Ai susah rumah aku tu Ustaz. Kapan dinjuk banyak, kurang, dinjuk dikit, ngerutuk."
berhias tak pernah, cak mak lampir kapan aku balik begawi. Ini tidak dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kali tu ujungnya tu, bawah tu. 4 kali ini dibaca. Kalau kita tadi kita baca 3 kali. Tapi jengok sikon. Kalau pecah sempit, ada yang nak nikah di sini misalnya hari Jumat. Ini solat Jumat ya. Kalau di masjid misalnya ada yang nak nikah, ya kita cepatkan atau tak usah dibaca amalan-amalan ini. Ini kalau lagi kosong atau jam kerja sudah masuk, ya tinggalkan. Yang penting itu tadi. Di Masjid Agung ngamalkan ini ditambahnya ya Latif. Sudah 77 ini ditambahnya ya Latif. Kalau Bapak solat bulan Juli apa ya, yang suami mantu Kiai Zain Sukri meninggal dibawa ke Masjid Agung hari Jumat itu dibaca oleh imam 77 ini kosong. Maksud aku kalau ada jenazah cepatlah qomat ke ya, salatul jamiah supaya full masih jemaah. Dibaca yang 77 ni balik karena belum tahu, pertama belum tahu fadilahnya tadi ya. Tapi kalau yang sudah tahu fadilahnya, ada berapa tadi? Ada 4. 1, diampuni dosa yang datang dan yang telah lalu. 2, dinjuk pahala sebanyak umat Islam di dunia. 3, dijaga oleh Allah. Agamanya, imannya, dunianya, anaknya, hartanya dijaga oleh Allah. 4, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 itu ya, ayat 1000 dinar itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesukaran dan kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang menyerahkan diri totalitas kepada Allah, Allah cukupkan semua kebutuhannya. Apa sambungannya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar ini, kalau pengen cepat kaya, sudah semayang wajib, baca 13 kali. Masih tak kaya-kaya? Ya, kaget di akhirat ya. Jangan laju nak berhenti. Cuman, kalau beribadah itu cuma ngarep ke nak kaya, nak sehat, nak lemak, kecewa. Ya, itu tadilah, semua kita minta kepada Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah itulah yang terbaik menurut Allah. Aku lang alami. Dulu anak pertama aku minta, ya Allah mintalah anak aku yang pertama ini laki-laki karena dia akan menaungi adik-adiknya. Ya Allah anak kedua ini mintalah perempuan. Tapi yang mana baik menurutmu? Sampai 4 kali lanang galau. Ujung doa tadi, mintalah ya Allah yang mana baik menurutmu. Ternyata setelah hasilnya, ini faedahnya, fadilahnya apa? Ternyata anak 4 itu akor sepatunya untuk kami wong 5 beranak. Jadi kalau sepatu sikok pacak dipakai wong 5. Nah, itu salah satunya. Coba kalau lanang betina. Kedua, tidak perlu banyak kamar. Ya lanang galau ya. Ketiga, wanita ini repot ngurusi kebutuhannya. Lipstiknya, sekarang tak laku lipstik, lantak masker ini. Segala kebutuhannya lebih banyak itu. Aku merenung, oh ini dia rupanya. Ada kawan ngajar, Ustaz, kalau nak teori supaya betina, ada teorinya. Oh, juga terlambat. Tak produksi lagi. Ibu, bapak-bapak kalau nak belajar supaya dapat betina, ke rumah kakek. Nah, jadilah dulu ini fadilah. Jadi kalau kita lah tahu fadilahnya, terserah aja, terserah. Kalau galak, amal ke. Kalau tak galak,
sunnah ini ya, tidak wajib. 4 surah tadi. Barangkali itu baik dulu lah jam 6. Nah. 4 bulan dalam kandungan. Ya. Itu bisa tak kita rubah dengan misalnya doa, ibadah, kerja hospital, usaha. Iya. Itu bisa tak dirubah. Pertama. Iya, oke. Kedua, sebelum bayi kita umur 4 bulan, masih dalam kandungan saya umur 3 bulan kan, kita bisa nggak mendoakan dia, ya, supaya dia rezekinya diperbanyak. Iya. Jadi Allah masih rezeki, kalau seandainya dikabulkan, Ya. dia bisa, misalnya Allah mengasih rezeki misalnya juta, contohnya aja kan, Ya. jadi dia kalau ternabu kita itu, nah bisa ditambah, Ya. bisa nggak? Bisa. Dia tuh 4 macam waktu 4 bulan itu ditentukan. Umurnya, rezekinya, jodohnya, balaknya, 4 ya. Makanya sebetulnya sedekah itu bukan 7 bulan sebetulnya sedekah itu. 4 bulan. Nah, sekarang mulai berjalan 4 bulanan ya. Ya. Kalau 7 bulan itu doanya beda. Kalau 4 bulan ini doanya, ya Allah peliharakan, jagakan cabang bayi yang ada di perut ibunya, jagakan dia dan jagakan ibunya supaya sehat dan lahir nanti dengan keadaan selamat, dan jadikan dia menjadi cerdas, bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau yang 7 bulan uji kita itu doanya, ya Allah lahirkanlah dengan selamat dan sehatkan ibunya. Agak beda sedikit. Kalau tadi minta dijagakan, rezekinya minta ditambah. Jadi doa ini Pak, karena 4 macam tadi dirahasiakan oleh Allah, kita tidak tahu berapa banyak rezeki kita. Doa ini boleh. Makanya ada hadis mengatakan ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Jangan lupa doa. Indonesia nih, kalau kita sudah tidak berdoa lagi, babas bingkas kita nih. Ini kekuatan doa dari umat Islam. Tapi umat lain, ya terserahlah. Pokoknya kalau aku mengamati Indonesia ini, karena kekuatan doa dari orang yang masih berjamaah ini, ya. Doa yang kita baca tadi, doa kunut tadi, itu doa kunut nazilah tadi. Karena kita masih dalam keadaan ada wabah di Indonesia ini, maka kita dianjurkan untuk tetap berkunut nazilah itu, ya. Allah maksib anna minal bala wal waba. Ya Allah jauhkan kami dari segala bala dan wabah. Allah masrib anna, plesetkan ya. Sebetulnya ini Allah berdepak sama baik itu. 3 itu sama, cuman ada yang dicuncep dari pucuk, ada yang dicuncep dari samping, kira-kira. Minta jauhkan galau. Dari pucuk, dari bawah, dari kiri, dari kanan, minta jauhkan. Allah mansurna wal muslimin, ya Allah tolonglah kami dan semua umat Islam sedunia ini. Allah mahfazna wal muslimin, ya Allah jagakan, pelihara kami. Allahumma salimna wal muslimin. Itu doa. Kekuatan doa-doa ini harus yakin kita Pak. Yakin bisa menambahkan. Makanya Nabi ngajari, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Padahal umur kita lah tahu sebetulnya. 70 laju, 60 laju, 40 laju ya. Kalau sudah Allah datang ke batas. Cuman nah contoh Pak, waktu Nabi Ibrahim majelis ini, Nabi Ibrahim datanglah si kok wong duduk di dekat pintu itu. Si kok yang dipelototi oleh wong itu, si kok dipelototi, tidak bergerak dia. Setelah selesai majelis, wong itu ngomong dengan Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, ngapa wong baru datang tadi melotot nyengok aku, tidak nyengok ke tempat lain. Uji Nabi Ibrahim itu malaikat maut. Dia tadi ngomong dengan aku, nak dilanjakkan kau tu besok. Malaikat maut itu ngomong, aku nak ngelanjak kau itu besok. Masih bujang dia nih. Balik dari musola, balik dari majlis, disedekahkan juga Allah seluruh hartanya. Alhamdulillah aman besoknya.
lusa aman, sampai seminggu aman, sebulan aman, ngadep dia Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, aman. Iya, kata Nabi Ibrahim, karena kau sedekah. Sedekah itu panjang ke umur. Sampai 20 tahun dia baru mati. Jadilah. Iya. Usia 4 bulan, kan 4 bulan. Kalau yang rezeki, kalau yang apa itu juga malah bisa dimaklumi kalau yang lain. Yang tidak bisa dimaklumi itu masalah jodoh. Masalah? Jodoh. Oh. Kalau ketiru-tirunya awak kekanjian kecil karena dia dapat 2, dapat 3, dapat 4. Iya. Jodohnya. Namun malu itu pikir jadi jangan kalau bisa terjadi di salah Iya, satu iya. ini, jangan yang ketiru ini awak kanji kamu kan dapat 2, dapat 3, dapat 4, bukan karena ketentuan. Iya. Kalau ada suatu riwayat dalam tafsir itu, sebelum tercipta bumi dan langit, ruh kita adalah ada. Ruh kita adalah ada. Jadi kata Allah, wahai ruh, aku akan tunjukkan tempat kamu terakhir. Pertama ditunjukkan Allah neraka. Tersujud sungkur ruh kita ini. Ya Allah, tak sanggup kami. Dahsyat neraka. Kata Allah, tidak mungkin aku nak naruh ke kamu di situ, karena itu memang tempatnya yang tidak senang, yang tidak lemak, tempat susah. Aku akan tunjukkan tempat kamu yang kedua, surga. Begitu ditunjukkan surga, masing-masing melompat nak masuk, nyengok nikmatnya surga. Kata Allah, nanti ada proses, akan kuciptakan bumi dan langit. Di situ tempat kamu menentukan nasib kamu, apa ke surga, apa ke neraka. Masing-masing ruh kita ini, ya Allah, cepatlah ciptakan bumi dan langit. Kami akan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Seberat apapun akan kami laksanakan dengan ridho. Yang penting kami pacak masuk surga. Kata Allah, si A, lado kalau nama kita Pak, makanya meresmikan nama tu samainaka bismillahi samakallah bi titik-titik. Kami beri nama engkau, nama yang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz dengan nama Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Itu kan kalau meresmikan nama itu. Jadi Sabtudin, kau umur 30, misalnya rambutmu putih kalau misalnya, aku ridho ya Allah, yang penting aku pacak masuk surga. Sebab dengan uban ini manusia, kata Imam Ghazali, ada 3 cara ngadepi uban. Ada yang resah gelisah lantak uban, duduk di mana uban minta cabut ke dengan cucung dengan ponaan, dinjuk duit 100 sebatang ya, terbotak lah pala wah itu masih uban. Ada lagi mencikapi uban ini cuek-cuek baik, nak uban nak idak lah anjak ke terus ya. Ada yang ketiga, menyikapi uban itu dengan ketaatan. Ya Allah, sudah ada sinyal, ada WA ya, bahwa ciri-ciri tua atau ciri-ciri ajal nak dekat tu ubanan. Jadi yang sudah ubanan jangan lengah. Jadi diterangkan kalau Pak kita ini, umur sekian kau mati bini, kau berbini lagi, umur sekian kau berbini lagi, umur sekian. Aku ridho ya Allah ya. Sebab orang ni ada yang ngomong, oh ya aku tak nerimanya, bini aku masih ganteng, masih cantik, meninggal rasa ibarat mobil pecah ban sebelah. Ada yang jadi itu kan. Padahal kita sudah ada janji dengan Allah, seberat apapun beban yang engkau berikan kepada kami di dunia nanti, kami akan terima dengan ridho. Yang penting kami pacak masuk surga. Jadi sudah ada memang catatan kita nih. Jangan ada yang Allah kesaro laki aku ini, begawi tak berhasil. Memang sudah catatan cak itu. Kalau kita sabar menghadapi yang demikian, maka surga. Tapi kalau tak sabar, itulah ada ibadah-ibadah yang dilemparkan nanti di akhirat. Wong ini banyak bawa pahala, tapi dibuang oleh Allah. Katik guna, kau berpahala ini bukan untuk mengharapkan ridhoku, tapi kau minta alam. Ada ceritanya di padang mahsyar itu kaget. Kata Allah, lemparkan sebulan ini ke dalam neraka. Kata malaikat tukang catat ini, ya Allah, aku mencatatnya, selalu salat berjamaah dia ni, ngaji pintar, haji sudah, sedekah terus. Kata Allah, wahai malaikatku, engkau tidak tahu isi hatinya.
Dia beribadah itu cuma minta alam baik. Dia sedekah biar dikata kong pemurah. Sudah dia dapatkan di dunia. Oh, bapak itu tidak pelit, ya. Surah. Dia ngaji biar dikata kong kori. Sudah didapatkannya di dunia. Dia ngajinya bukan karena aku, tapi dia kepengen pujian dari orang. Jadi malaikat tak tahu isi hati. Apalagi kita. Bapak-bapak tak tahu isi hati aku nih. Aku juga tak tahu isi hati bapak-bapak. Cuman ternyata hati inilah kaget yang dinilai, yang menentukan akhir dari ibadah kita. Jadi makanya kita ini Pak memang tak boleh bersuuzon, berburuk sangka. Yang harus berhusnuzon. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini itu semua kehendak Allah. Jangan ngatakan kekanjian, jangan ngatakan sok ganteng, macam-macam lah, ya. Itu namanya suuzon, berburuk sangka, tak boleh. Jadi memang harus berbaik sangka. Aman kita ni sebetulnya kalau kita memang hidup dalam tuntunan agama, aman, ya. Cuman kita ni kadang nak ngatur ke kita yang hebat ni, ya. Nah ini kalau ada akunya itu, kalau dalam ilmu tasawuf batal kalau itu. Tidak ada aku bagi kita ni. Semua hanya kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pacak bergerak, pacak nyengok, pacak dengar ini ada izin dari Allah. Banyak yang punya telinga tapi tak kedengaran, banyak punya mata tak pacak nyengok, ya. Itu izin sudah dicabut oleh Allah. Tapi kalau masih yang muda-muda, jangan kamu ngerasa masih muda gagal. Itu izin dari Allah itu, ya. Pacak ganteng itu banyak orang muda tidak ganteng. Bangkali itu baik. Jam 6 lewat. Ibu-ibu kesiannya, dingin pula itu. Kita tutup dengan doa supaya kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini perjumpaan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan Engkau senantiasa Engkau jaga kami ya Allah dari segala dosa dan kesalahan ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.